Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmal Maida Fasa, NIM 19030960021 dari jurusan PGMI di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Saya akan mempresentasikan media pembelajaran IPA yang berjudul Papan Rantai Makanan sesuai dengan materi IPA kelas 5. Tujuan dari pembuatan media ini diharapkan siswa dapat menjelaskan rantai makanan pada suatu ekosistem. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada pembuatan media pembelajaran ini yaitu gunting, cutter, dan paku jamur. Nah, untuk bahannya yaitu kertas asturo, kardus, styrofoam, double tip, lem kertas, pulpen, lakban, gambar-gambar hewan atau tumbuhan, serta hiasan lainnya, dan gambar tanda panah untuk menunjukkan arah rantai makanan. Cara kerja pembuatan media pembelajaran papan rantai makanan yaitu: pertama, siapkan gambar-gambar hewan atau tumbuhan, gambar tanda panah, dan tulisan rantai makanan yang telah dibuat dan dicetak. Kemudian, potonglah gambar dan tulisan tersebut sesuai dengan bentuknya agar terlihat rapi. Kedua, letakkan gambar hewan atau tumbuhan dan gambar tanda panah tersebut di atas kardus, dan gambarlah garis pinggir sesuai dengan gambar. Kemudian, potonglah garis tersebut dengan menggunakan cutter dan rapikan dengan gunting. Kemudian, tempelkan gambar hewan di atas kardus yang telah dipotong tadi dengan menggunakan lem kertas. Selanjutnya, tempelkan paku yang berbentuk jamur di bagian belakang gambar dengan menggunakan double tip. Ketiga, tempelkan kertas asturo di atas styrofoam menggunakan double tip sebagai papan rantai makanan. Selanjutnya, tempelkan tulisan rantai makanan dan hiasannya di atas styrofoam yang telah dilapisi kertas asturo. Terakhir, pasanglah hewan atau tumbuhan dan tanda panah tersebut di atas styrofoam dengan menusukkan paku jarum di atas styrofoam sesuai dengan urutan rantai makanan. Cara penggunaan dari media pembelajaran papan rantai makanan ini, yang pertama yaitu guru dapat menjelaskan terlebih dahulu materi tentang ekosistem dengan menunjuk langsung pada media, karena sudah tersedia gambar dari beberapa ekosistem. Contohnya, bagian hidup dan tak hidup dalam suatu lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Salah satunya adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Fungsi rantai makanan adalah menjaga kestabilan ekosistem, sehingga tidak terjadi kepunahan. Cara yang kedua yaitu, guru dapat menjelaskan rantai makanan dari setiap ekosistem dengan memberi contoh pada salah satu ekosistem seperti sawah dan laut. Contohnya, rantai makanan di sawah. Yang pertama yaitu, padi dimakan oleh tikus.
tikus dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang akan mati dan bangkainya membusuk. Kemudian diuraikan oleh pengurai yaitu jamur. Pengurai bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat diperlukan pada tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Contoh rantai makanan di laut. Yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. Kemudian yang menjadi konsumen pertama yaitu zooplankton. Zooplankton adalah hewan pemakan fitoplankton. Kemudian yang menjadi konsumen yang kedua yaitu ikan-ikan kecil. Kemudian yang menjadi konsumen ketiga yaitu ikan-ikan sedang. Kemudian yang menjadi konsumen keempat adalah ikan-ikan besar seperti paus. Nah, cara yang ketiga yaitu setelah guru menjelaskan pengertian tentang rantai makanan dan urutan rantai makanan di sawah dan di laut, guru mencabut gambar-gambar tersebut, yaitu gambar padi, gambar tikus, gambar ular, gambar burung elang, dan gambar jamur. Kemudian di laut yaitu mencabut gambar fitoplankton, gambar zooplankton, gambar ikan-ikan kecil, gambar ikan-ikan sedang, dan gambar ikan besar. Setelah itu, guru meminta siswa untuk memasang kembali urutan rantai makanan di sawah dan di laut, sesuai dengan urutan yang telah dijelaskan oleh ibu guru. Misalnya, padi. Padi kita pasangkan pada gambar pertama, kemudian padi dimakan oleh tikus. Kita tancapkan gambar tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Lalu kita tancapkan gambar ular. Setelah itu, ular dimakan oleh burung elang. Kemudian kita tancapkan burung elang tersebut di sebelah ular. Setelah itu, elang akan mati dan membusuk bangkainya, kemudian diuraikan oleh jamur atau pengurai. Nah, pada rantai makanan di laut, guru meminta siswa untuk memasang kembali gambar-gambar yang telah dijelaskan oleh guru. Yang pertama yaitu gambar fitoplankton, kita pasangkan pada gambar pertama. Kemudian, fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Kemudian, zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Kemudian, ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Kemudian, ikan-ikan sedang dimakan oleh ikan besar seperti paus. Setelah siswa berhasil mengurutkan rantai makanan yang berada di sawah dan rantai makanan yang berada di laut, guru meminta siswa untuk menjelaskan kembali mengenai rantai makanan yang berada di sawah dan di laut. Misalnya, fitoplankton sebagai produsen, kemudian zooplankton menjadi konsumen pertama, kemudian ikan-ikan kecil menjadi konsumen kedua, kemudian ikan sedang menjadi konsumen ketiga, kemudian ikan besar menjadi konsumen keempat. Cukup sekian media pembelajaran yang berjudul Papan Rantai Makanan yang saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.